Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan sekarang kita membahas tanda-tanda isim. Bagaimana kita mengenal isim. Qala al-musannif rahimallahu taala فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Maka isim dikenal dengan jar, kemudian tanwin, kemudian masuknya alif dan lam kepadanya, dan juga huruf-huruf jar. Jadi kalau ada isim yang dalam keadaan majrur, maka dia kata yang dalam keadaan majrur, maka dia pasti isim. Ya. Baik majrurnya karena ada huruf jar, atau karena ia sebagai mudhof ilaih, atau dia mengikuti kata yang majrur, maka dia merupakan isim karena tidak ada fiil yang majrur. Majrur ini sifat khusus bagi isim, ya. Yang bisa majrur hanya isim. Makanya di sini dibedakan oleh As-Sinhaji rahimahullah taala antara bil khabdi dan bi hurufil khabdi. Ya. Jadi kenapa di dalam matannya beliau menyebutkan falismu yuraf bil khabdi, sudah sebutkan khabdi, kemudian di akhirnya ada wa hurufil khabdi dan adanya huruf jar. Karena ya jar itu tidak hanya dengan huruf jar, ada yang majrur karena mudhaf ilaih, dan ada yang majrur karena dia tawabi, mengikuti. Makanya ya pengulangan di sini tujuannya seperti itu, untuk menunjukkan bahwasanya semua isim, semua kata yang majrur, ya, mau dia majrurnya karena huruf jar ataupun karena mudhaf ilaih atau karena tawabi, semuanya adalah isim karena tidak ada fiil yang majrur, ya. Nah, kemudian tanwin, ya, jadi semua kata yang bertanwin pasti isim. Kemudian kemasukan alif dan lam, semua yang ada al di depannya pasti isim, ya. Nah, kemudian apa saja huruf jar? Wa huruful khabdi wa hiya min wa ila, yaitu min dari, ila ke an dari, ala di atas, fi di dalam, rubba, ya. Rubba itu bisa sedikit bisa banyak, ya, tergantung konteks kalimatnya. Misalnya di dalam hadis tentang orang yang berpuasa, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'al atash. Maka di situ artinya adalah betapa banyak orang puasa yang tidak mendapatkan, ya, dari puasanya selain lapar dan dahaga, ya. Kemudian kalau kalimatnya rubba rajulin karimin laqituhu misalnya, maka ini artinya sedikit sekali lelaki mulia yang aku jumpai. Ya, jadi tergantung konteks kalimatnya, bisa banyak sekali, bisa ya sedikit sekali. Kemudian hatta, nah hatta ini ya merupakan huruf yang unik, ya, karena hatta ini bisa huruf jar sebagaimana kita bahas sekarang, bisa huruf athof, ya, kemudian bisa huruf yang menasabkan. Jadi hatta ini termasuk huruf yang unik karena banyak fungsinya. Contoh yang majrur, ya, dalam surah Al-Qadar, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ matla'i, kenapa majrur? Karena hatta disebut sebagai huruf jar. Kemudian wahasya dan juga hasya. Dan ini menarik, ya, karena kebanyakan kitab Syarah Al-Ajurramiyah itu hanya mengatakan wahiya min wa ila wa an wa ala wa fi rubba wal ba wal kaf wal lam huruful qasam. Jadi hasya dan mul dan munzu ini kalau di kitab-kitab yang lain baru ada di bab yang terakhir, yaitu di babu mahfudatil asma, ketika menyebutkan pembahasan tentang isim yang dijarkan dengan huruf jar, baru disebutkan huruf jar ini, ya. Tapi beliau mungkin mentahqiq kitab ini lalu mendapati bahwasanya ada tambahan hatta, hasya, mud dan mundu, ya. Nah, hasya ini
nanti kita akan temukan di dalam pembahasan bab ya al-istisna. Karena hasya ini juga unik ya. Hasya ini unik kenapa? Hasya ini bisa dianggap sebagai fiil, bisa dianggap sebagai huruf jar. Ya nanti kalau kita bahas istisna, ya contohnya misalnya qaumal qaumu ya hasya zaidan, maka ini kita anggap sebagai fiil. Tapi kalau kita bacanya qaumal qaumu hasya zaidin, maka di sini sebagai huruf jar. Dan hasya ini punya teman ya. Ya ada khola dan ada ya. Nanti insya Allah kita akan temukan ketika membahas babul istisna. Nah, kemudian muz dan mundu artinya sama, sejak ya. Misalnya kita mengatakan ke teman kita, ma ra'aituka mud usbu'in au mundu usbu'in. Aku tidak melihatmu sejak seminggu ya. Maka mud dan mundu huruf jar. Kemudian ba ya dengan. Contohnya bismillah ya. Kemudian kaf seperti. Contohnya ulaika kal an'am ya. Kemudian lam. Contohnya alhamdulillah. Artinya milik atau untuk. Kemudian wa huruful qasam. Begitupun huruf qasam ia juga bagian dari huruf jar. Wa hiya al-waw wal ba wa ta'u. Ya. Huruf qasam ada 3, waw, ba dan ta. Contohnya misalnya wallahi billahi tallahi. Nah. Qala syarihu waffaqahullahu ta'ala, berkata pensyarah, semoga Allah memberinya taufik, lamma bayyana al-musannifu rahimallahu haqiqatal kalami wa aqsamahu syara'a yadhkuru al-alamati allati yatamayyazu biha kullu qismin min aqsamil kalimati min an ghairihi. Ketika musannif telah menjelaskan hakikat kalam dan unsur penyusun kalam, maka beliau mulai menyebutkan tanda-tanda yang membedakan setiap bagian dari bagian penyusun kalimat dari yang lainnya. Jadi sekarang mulai menjelaskan ya. Beliau mulai menjelaskan apa bedanya isim, fi'il dan huruf. Wabtada dzalika bi bayani alamatil ismi, summa atba'aha bi alamatil fi'li, summa khatama bi alamatil harfi. Lalu beliau As-Sinhaji rahimahullah ta'ala memulai pembahasan tersebut dengan menjelaskan tanda isim, kemudian mengikutinya dengan pembahasan fi'il, dengan tanda fi'il, kemudian menutupnya dengan tanda huruf. Fadzakara awalan 4 alamatin tumayyizul isma 'anil fi'li wal harfi. Wa hiya adillatu ismiyatil kalimati, ay yakunu kullu wahidin minha dalilan syahidan ala anna kalimatan ma yasmun. Lalu beliau menyebutkan pertama-tama 4 tanda yang membedakan isim dari fiil dan huruf. Dan itu merupakan petunjuk keisiman suatu kata. Jadi kalau ada 4 tanda ini menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah isim. Artinya setiap setiap kata tersebut setiap tanda tersebut merupakan petunjuk ya bahwasanya kata tersebut adalah isim ya. Jadi 4 tanda tersebut merupakan petunjuk yang jelas yang menguatkan bahwasanya kata tersebut merupakan isim. Pokoknya kata apapun yang memiliki 4 tanda tersebut pasti isim. Apa saja tandanya? Fa'awwaluha al-khafdu, maka yang pertama adalah al-khafd ya. Wa hadhihi ibaratul kufiyyin wa yusamma 'inda al-basriyyin bil jarri ya. Jadi istilah khafat ini adalah istilahnya para ulama Kufah. Ya, sementara ulama Basra itu menamakannya dengan jar. Jadi memang kalau antum baca sejarah ya, ada 2 kubu besar ya yang mengembangkan ilmu nahwu. Ada 2 kota besar di Irak ya yang mengembangkan ilmu nahwu, yaitu Kufah dan Basrah. Dan keduanya ini suka berbeda ya. Jadi kalau ulama Kufah memberikan istilah khafat, maka ulama Basrah nggak mau sama. Dia ngasihnya istilahnya jar. Dan memang ya kalau Anda pelajari waktu kuliah di Mediu ya, itu disebutkan bahwa di antara sebab yang menyebabkan kenapa adanya perbedaan
pendapat ulama Basra dan ulama Kufah itu juga gara-gara politik ya. Gara-gara politik ya. Gara-gara politik sehingga menyebabkan ya masing-masing daerah ya ngefans dengan penguasa yang mereka sukai. Ya sampai urusan nahu pun akhirnya maunya beda bawaannya. Memang seperti itu politik ya. Ya kayak Indonesia sekarang ya. Gara-gara politik ya orang Indonesia ini terpecah belah gitu ya. Sama ya. Basra Kufah juga gitu. Gara-gara politik juga. Gara-gara politik mereka suka beda ya. Istilah khafat ini istilahnya ulama Kufah. Dan memang dari matan yang kita baca menunjukkan bahwasanya Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimahullah taala merupakan ya Kufiyun ya. Menguatkan pendapat ulama Kufah. Makanya nanti kita melihat beberapa hal yang menunjukkan bahwa dia ulama Kufah, seperti ketika beliau mengatakan nanti di Babul Af'al, beliau mengatakan fi'il amr itu majzumun abadan ya. Fi'il amr majzumun abadan, dijazmkan selama-lamanya. Ini kan isyarat bahwasanya fi'il amr itu mu'rab bukan mabni. Dan ini merupakan pendapat ulama Kufah, karena kalau menurut ulama Basrah fi'il amr itu mabni ya. Nah, wal kasratul lati yuhdisuha al-amilu aw ma naba anha kaqaulika maratu bil masjidi fal kasratul muharrakatu lidda liddali ya. Nah, fal kasratul muharrikatu liddali hiyal khabdu. Dan yang dimaksud dengan khafat atau jar adalah kasrah ya, adalah kasrah yang menempati yang terjadi padanya amil atau apa yang mengganti darinya. Seperti perkataanmu marartu bil masjidi ya, aku melewati masjid. Maka kasrah yang berharokat ini menunjukkan kalau dia adalah khafat ya. Jadi khafat dan jar ini merupakan istilah i'rab yang tanda aslinya merupakan kasrah ya. Meskipun nanti ya di bab ma'rifati alamatil i'rab kita belajar bahwasanya tanda jar itu enggak hanya kasrah ya. Itu tanda aslinya, tapi ada tanda cabangnya, ada tanda far'inya. Tanda far'inya adalah fathah dan juga ya. Nah, maka setiap isim yang majrur, yang makhfud, mau dia majrurnya karena ada huruf jar ya, maupun karena mudhaf ilaih ataupun karena tawabi, maka dia pasti isim ya. Setiap kata yang majrur dengan huruf jar atau dengan mudhaf ilaih atau dengan tawabi, maka dia adalah isim. Wasaniha tanwinu, yang kedua adalah tanwin. Wa hiya nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi fil wasli lafdan wa tafaraqahu khattan wa waqfan. Yang kedua adalah tanwin. Jadi semua kata yang ada tanwin pasti isim. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nun sukun yang terletak pada akhir isim fil wasli lafdan. Ya, ketika dibaca wasal secara lafaz ya. Wa tafaraqahu khattan wa waqfan ya. Dan nunnya itu enggak ada ya di tulisan dan kalau dibaca waqaf ya. Jadi tanwin itu adalah nun sukun yang ada di akhir kata kalau dibacanya secara lafaz secara wasal ya. Tapi kalau dibaca waqaf enggak ada. Misalnya Zaidun. Ya, Zaidun ini kan ya, jaa Zaidun. Kalau kita baca Zaidun kan kayak ada nun di akhirnya kan. Makanya kata beliau nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi. Nun sukun yang ada di akhir kata. Ya. Zaidun, ada nunnya. Itu kalau dibaca wasal. Ya, jadi kalau dibaca waqaf jaa Zaid, enggak ada nunnya, ya. Kemudian di tulisan nggak ada nunnya. Kita kan kalau nulis Zaidun
Misalnya ja'a Zaidun, kita nggak nulis zai ya dal dan nun kan, tapi tetap zai ya dan dal ya. Jadi yang namanya tanwin itu nun secara lafaz doang. Khattan secara tulisan nggak ada ya. Nah, yudalu 'alaiha bi tikraril harakati fatakunu dhammataini aw fathataini aw kasrataini. Ya. Tanwin itu ya ditunjukkan dengan mengulang harokat ya. Maka ya dhammatain 2 dhammah atau fathatain 2 fathah dan 2 kasrah atau 2 kasrah. Kaqaulika marartu bi Muhammadin al-lailata. Seperti perkataanmu, aku berpapasan dengan Muhammad al-lailata di waktu malam atau malam ini. Fal kasratani al-muharrikatani lid-dali yusammayani tanwinan. Maka ya 2 kasrah yang berharokat ya untuk menunjukkan bahwa dia adalah isim dinamakan dengan tanwin ya. Nah, wasalisuha dukhulu ala al-kalimati fatakunu awwaluha ka kalimati darsin tadkhulu 'alaiha fatasiru ad-darsa. Dan yang ketiga, kemasukan al ya pada suatu kata sehingga dia menjadi yang pertamanya. Seperti kalimat dars. Ya, kalau kemasukan al maka menjadi ad-dars ya. Jadi kalau suatu kata ada al di awalnya, di depannya, maka dia pasti isim. Contohnya darsun, ketika ada al jadinya ad-dars ya. Nah, wa asyara al-musannifu ila hadhihi al-alamati biqaulihi wa dukhulil alif wal lam. Dan musannif mengisyaratkan ya tanda ini dengan mengatakan masuknya alif dan lam. Wal mutaqarriru 'inda ahli al-arabiyyati anna al-kalimata al-mukawwanata min harfaini fa aksara yuntaqu bi musammaha lasmiha ka harfayil ba'i wal lami la yuqalu al-ba'u wal lamu wa innama yuqalu bal wa hina idin fala yuqalu dukhulul alif wal lami bal yuqalu dukhulu al ya. Fal mustahsanu fi dzikri hadhihi al-alamati idza uddat an taqula dukhulu ala al-ismi kama taqaddama ya. Jadi kan musannif yaitu Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimahullah taala mengatakannya wa dukhulil alif wal lam, kemasukan alif dan lam. Ya, tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin penyebutan seperti ini kurang tepat ya. Lebih tepatnya dukhulu al. Kenapa? Karena para peneliti dari kalangan bangsa Arab yang mereka bersepakat bahwasannya kata yang tersusun dari 2 huruf atau lebih itu dieja dengan namanya, bukan ya, dieja dengan apa yang dinamainya, bukan dengan isimnya. Seperti huruf ba dan lam tidak dikatakan al-ba'u dan al-lamu, tapi dikatakan bal. Ya, ini kaidah ya, kaidah. Kalau dalam bahasa Arab huruf ada 1 itu dieja, tapi kalau 2 atau lebih dibaca. Ya, misalnya kalau ada huruf atof waw, kita jangan bilang wa, ya, tapi al-wawu. Jangan bilang bi, tapi al-ba'u. Jangan bilang li, tapi al-lamu. Ya, jangan bilang ta tapi at-ta'u. Jadi kalau 1 huruf dieja, tapi kalau 2 huruf dibaca. Bal, al, an, min. Kan nggak mungkin misalnya min kita bacanya al-mimu wan nunu, enggak. Kalau min kita bacanya min aja, enggak al-mimu wan nunu. Jadi ini kaidah ya. Huruf itu kalau 1 dieja, kalau 2 dibaca. Ya, 2 atau lebih dibaca. Dan ketika ini maka tidak dikatakan dukhulul alif wal lam. Jadi tidak dikatakan masuknya alif dan lam, tapi masuknya al, dukhulu al ya. Itu yang lebih tepat. Bahkan dikatakan dukhulu al. Maka yang dianggap baik ya di dalam menyebutkan tanda ini apabila dibiasakan untuk mengatakan dukhulu al ya. Apabila dikembalikan untuk mengatakan dukhulu al. Jadi bukan dukhulu alif wal lam. Ya, ini yang lebih tepat kama taqaddama sebagaimana yang telah disebutkan alasan-alasannya. Nah,
وأكمل من ذلك كما ذكر السيوطي وغيره أن يقال دخول أداة التعريف على الاسم وعد هذا أكمل تحقيقا لأمرين أحدهما للخلاف في المعرف أهو الألف واللام أم الألف وحدها أم اللام وحدها ya. Dan ya aku sempurnakan pembahasan tentang al ini sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dan yang lainnya, bahwa dikatakan al itu ya jangan dibilang dukhulu al alif wal lam, jangan pula dukhulu al. Tapi yang lebih tepat lagi, ini yang paling sempurna ya, istilahnya jangan dukhulu al. Ya apalagi dukhulu alif wal lam, tapi istilahnya adalah dukhulu adati ta'rifi 'alal ismi. Masuk ya adat ta'rif. Adat ta'rif itu adalah adat yang menyebabkan satu isim itu menjadi ma'rifat. Ya, 'alal ismi. Wa 'udda hadza akmala tahqiqan li amrayni. Dan ini termasuk ya penelitian yang paling sempurna ya. Karena dua hal. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang lebih tepat sebetulnya bukan dukhulu al, ada lagi istilah yang lebih tepat, yaitu dukhulu adati ta'rifi 'alal ismi ya, tapi ini panjang banget jadinya ya. Tapi kalau kita bicaranya mau istilah yang paling sempurna, maka kita katakan dukhulu adati ta'rifi ya. Nah, ada dua alasan ya kenapa penyebutan dukhulu adati ta'rif itu lebih sempurna dibanding dukhulu al. Yang pertama ya, karena ada khilaf ya pada kata yang memakrifatkan, pada adat ta'rif. Apakah adat ta'rif itu alif dan lamnya, atau alifnya saja atau lamnya saja? Jadi memang di kalangan ahli lughah ada perbedaan pendapat apakah yang menjadikan suatu isim itu menjadi ma'rifat itu adalah alif dan lamnya, al, atau alifnya saja atau lamnya saja. Makanya daripada kita katakan alif lam, ternyata ada yang mengatakan alifnya doang, kita katakan alif, ternyata ada yang mengatakan lamnya doang, ya udahlah, jangan kita gunakan istilah dukhulu al, tapi kita katakan dukhulu adati ta'rif ya. Nah, wal akharu, alasan yang lain, kenapa lebih tepat kita katakan dukhulu adati ta'rif ya, litandarija am al-hamriyatu fadatu ta'rifi fi lughati himyara am tuj'alu indahum mawqi'a al fi lisanil arabi wa minhu hadisu laysa min ambirrin am siyamu fi am safari. Ini menarik ya. Alasan yang kedua, karena agar kita mengeluarkan am al-hamriyah, karena ada ta'rif di dalam bahasanya himyar, ini nama salah satu kabilah ya, di Yaman ya, adalah am, jadi bukan al. Jadi kalau umumnya orang Arab ya ada ta'rifnya adalah al, tapi ada yang juga pakainya am. Dijadikan di sisi mereka ya tempat al ya yaitu am. Jadi mereka ganti al dengan am di dalam lisannya orang Arab. Di antaranya hadis laisa min ambirrin am siyamu fi am safari. Nah, ini kan jadi bukan laisa minal birri as-siyamu fis safari. Itu kan normalnya ya. Umumnya orang Arab pakainya al, tapi kalau orang Himyar ini pakainya am. Laisa min ambirrin am siyamu fi am safari. Bukanlah kebaikan ya puasa dalam keadaan safar. Rawahu Ahmadu bihadzal lafzi. Ahmad meriwayatkannya dengan lafaz ini. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya itu sahih. Lakinnahu waqa'atir riwayatu fihi bil ma'na bilisanis sahabi alladhi rawahu. Akan tapi ya hadis tersebut diriwayatkan dengan makna, dengan lisannya seorang sahabat yang meriwayatkannya. Jadi periwayatan hadis itu kan ada yang meriwayatkan dengan makna ya. Ada yang meriwayatkan dengan lafaz yang sama yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau yang digunakan oleh Rasulullah, lafaznya adalah laisa minal birri asyamu fis safar. Lalu kenapa ini bisa berubah? Karena ada sahabat yang meriwayatkannya dengan makna. Ya. Artinya lafaznya beda, tapi maknanya kan sama. Laisa min ambirin amsyamu fi amsafari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz yang ini. Jadi dengan lafaz yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, nah. Nabbaha ala dzalika al-Khatib wa Ibnu Hajarin fi at-Talkhis. Fahuwa marwiyun bi lughati ahadis sahabati min ahli al-Yamani. Wa aslu fi sahihaini bi lafzi laisa minal birri asyamu fis safari. Ya, telah memperingatkan hal tersebut yaitu Al-Khatib Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya At-Talkhis. Maka hadis tersebut diriwayatkan dengan bahasanya salah satu sahabat yang berasal dari Yaman. Ya. Dan asli dari teks hadisnya terdapat dalam Sahihain, yaitu dalam Bukhari dan Muslim dengan lafaz laisa minal birri asyamu fis safari. Ya. Bukanlah suatu kebaikan ya berpuasa dalam keadaan safar. Jadi atas dua alasan ini ya bukan dukhulu al juga yang pas, tapi dukhulu adati ta'rif itu yang lebih pas lagi, karena adati ta'rif ternyata bukan hanya al, tapi ada juga yang mengatakan am gitu ya. Bahkan ada juga yang mengatakan ya alifnya doang, ada juga yang mengatakan lamnya doang ya. Tapi yang seperti ini sebagai tambahan wawasan saja ya. Sebagai tambahan wawasan aja. Nah, warabi'uha dukhulu hurufil khabdi 'alaiha ka qaulillahi ta'ala 'alallahi tawakkalna. Dan yang keempat adalah kemasukan huruf jar. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala 'alallahi tawakkalna. Ya, hanya kepada Allah kami bertawakal. Di sini 'alallahi lafzul jalalah Allah majrur karena ada huruf jar 'ala. Ya, ini surah Al-A'raf ayat 89. Falismul ahsanu Allahu ismun lidukhuli harfil khabdi 'alaihi. Maka isim nama yang paling mulia Allah adalah isim karena masuknya huruf jar ala di atasnya ya. Nah, wa hadhihi al-alamatu raji'atun ila al-alamatil aula wa al khabdu. Dan tanda ini kembali kepada tanda yang pertama yaitu jar. Jadi sebetulnya huruful khabdi ini masuk ke kelompok falismu yu'rafu bil khabdi ya. Li'anna al-khafdha min mujibatihi, karena jar ya termasuk yang mewajibkannya. Ya afwan, ini belum selesai. Li'anna al-khafdha min mujibatihi dukhulu hurufi alal kalimati. Karena sesungguhnya jar itu di antara yang mewajibkannya adalah masuknya huruf jar pada suatu kata ya. Fal khafdu kama sata'lamu fi akhiril kitabi taratan yakunu bidukhuli harfil khafdi wa taratan yakunu bil idafati wa taratan yakunu bitabaiyati li mahfudin. Ya. Maka jar itu sebagaimana yang nantinya kamu akan ketahui di dalam akhir kitab, karena nanti di bab mahfudatil asma, di bab yang terakhir dari kitab ini dijelaskan bahwasanya jar itu sesekali ada yang menjadi jar karena kemasukan huruf jar, sesekali ada yang karena dia idhofah, sesekali ada yang karena dia mengikuti kata yang dijarkan. Ya, sebagaimana yang sudah tadi Anda jelaskan ya. Nah, wa min hurufil khabdi huruful qasami, dan di antara huruf jar adalah huruf qasam, huruf sumpah. Al waw wal ba wa ta, waw ba dan ta, wallahi billahi tallahi. Wal muradu bil qasami al yaminu, yang dimaksud dengan qasam adalah sumpah. Wa afradaha an hurufil khabdi wa yaminha li ikhtisasiha bid dilalati alal yamini. Dan dia disendirikan dari huruf jar, padahal dia adalah bagian dari huruf jar, karena kekhususannya yang menunjuki atas makna sumpah. Fadikruha min babi dzikril khasi ba'dal ami. Maka menyebutkannya secara sendirian, termasuk di dalam bab menyebutkan yang khusus dari yang umum, setelah yang umum. Artinya kan sebetulnya huruf qasam itu huruf jar juga. Kenapa dia dikatakan wa huruful khabdi wa yamin wa ila wa an wa la fi urba wal waw kafalamu wal waw wal ba ta'u? Kenapa enggak digabungin gitu? Malah dipisahkan sendiri wa huruful qasami wa ya al waw ba ta'u. Nah, ini untuk menekankan bahwasanya waw qasam itu punya makna al yamin, punya makna sumpah. Nah,
Sampai di sini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.